Cek cek cek, halo sobat anime, kembali lagi bersama si Jack. Dan seperti biasa kita gas lagi dah La Profilnya. Dan berhubung ini take voice yang malam, dan jika mungkin agak sedikit gangguan ribut-ribut bocah sebelah lagi main di lapangan, jadi tolong dimaklumi aja, oke? Yuk kita gaskan lagi dah La Profil. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi, nanti dibacain di Kamai, oke? Yuk langsung aja kita gaskan La Profilnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lee Seok-gi dia telah menunjukkan kedua domain miliknya, dan itu adalah hal sesuatu yang sangat mengejutkan bagi Pak Tuaji. Dia juga tidak menyangka kalau ternyata Lee Seok-gi memiliki dua domain, apalagi domain kedua yang dimiliki oleh Lee Seok-gi sungguh sangat mengerikan bagi dirinya, karena saat ini energi spiritual yang dia miliki juga dapat diserap oleh Lee Seok-gi. Sedangkan di area terluar dari sektemu, saat ini sektemu mendapatkan sebuah kunjungan dari dua sosok pria dan juga wanita yang datang mendekati tempat ini. Dimana di tempat ini wanita yang ada di sebelahnya dia pun cukup kesal dengan sosok pria yang ada di sebelahnya, karena dari tadi diem baik, kagak ngomong apapun. Dan ternyata wanita yang agak sedikit kesal ini bernama Mubailu yang merupakan penerus dari Netherworld, dan dia adalah tokoh utama salah satu dari 4 tokoh utama yang ada di Tianshuan ini. Dan sosok yang ada di sebelahnya adalah penerus dari Arhat yang bernama Nanu, yang merupakan salah satu dari 4 karakter utama yang ada di Tianshuan ini, bersama dengan Yue dan juga Qian. Dan inilah 4 tokoh utama akhirnya telah diperkenalkan. Selain itu juga di sini untuk garis ini dia juga lapar karena memang dia udah nggak makan beberapa hari. Tapi di sini ketika dia melihat ke arah sekitar, dia melihat ada seekor kelinci yang sepertinya ini agak sedikit enak jika dibikin sate-satean. Maka darilah di sini dengan kemampuan domain miliknya, dia malah membuat kelinci itu tertangkap. Ya, dia hanya menangkap seekor kelinci menggunakan kekuatan domain yang dia miliki. Dan ini adalah sesuatu yang memang agak sedikit berlebihan, gak sih? Tapi di sini dengan kemampuannya dia sungguh sangat senang karena dia berhasil menangkapnya. Dan di sini dia juga mengatakan kalau ingin membuat sate-satean, dan dia meminta kepada si botak untuk dapat membantu dirinya. Tapi di sini si botak dia pun enggan melakukannya, yang membuat garis ini agak sedikit kesal. Kalau begitu nyalakan api sajalah, ucap dari gadis ini meminta kepada si botak. Dan untuk si botak, daripada dia kena repet terus, dia tidak punya pilihan lain selain membuka penutup mulutnya, dan dia juga berujar ignite, ucap dari si biksu yang kini dia menciptakan sebuah api hanya dengan rapalan sedikit aja. Dia dapat menciptakan api yang membuat gadis itu dia pun senang. Luar biasa, ucap dari gadis ini, yang pada akhirnya dia memiliki kesempatan untuk bikin sate-satean. Wah, dia sungguh sangat senang karena dia bisa makan. Wah, ini luar biasa. Di sini mereka juga tahu kalau wilayah ini dekat dengan sektemu, maka dari itulah mereka pun datang mendekati sektemu untuk berkunjung. Dan dia juga bertanya, "Hey bro, bagaimana? Apakah menurutmu Lee Seok-gi ada di sekte ini? Apakah dia sudah kembali?" Ucap dari gadis ini. Tapi untuk si big bro, dia pun diem aja, yang membuat gadis itu dia agak sedikit kesal. Diem baik. Dan ketika dia pun menawarkan daging panggang, di sini si biksu lagi-lagi menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apapun, yang membuat si gadis ini agak sedikit kesal. Kupikir kau tidak tahu cara menggelengkan kepala. Ya sudahlah, karena memang di sini dekat dengan wilayah dari sektemu, mereka ingin berkunjung aja. Dan lagi pula, aku ingin melihat dari master sekte lu karena dia adalah bintang yang sedang naik daun, ucap dari gadis ini. Dan ternyata si botak dia juga memiliki pikiran yang sama. Dia ingin mengunjungi sektemu, ingin melihat Lee Seok-gi. Kau mengangguk? Apakah kau bermaksud jika kau tidak bertemu dengan Lee Seok-gi kali ini, kau juga akan kecewakah? Dan hal itu pun dibenarkan oleh sebotak, yang membuat gadis ini, yes, kalau begitu sudah ditentukan kalau kita akan berkunjung ke sekte Mo, ucap dari gadis ini. Dan di sini gadis ini dia pun meminta kepada si biksu untuk kembali membuka mulutnya agar mereka tiba-tiba aja langsung nyampe. Tapi di sini si botak mengatakan kalau dia nggak mau melakukannya, yang membuat gadis ini, ya udahlah, jika memang kau dapat melakukannya juga pasti dunia dalam sekejap akan ada di bawah kendalimu. Ya sudahlah, ayo kita berangkat, ucap dari gadis ini. Sini gadis ini yang terus saja bercerita membuat si botak dia diem aja, yang membuat gadis ini dia agak sedikit kesal juga dengan si botak.
Kau selalu aja banyak bicara ketika kau sedang berbicara di di forum kau sangat rame. Tapi ketika berbicara langsung ternyata si botak ini diem-diem baik. Waduh. Tapi ya sudahlah, karena memang ini mereka telah memutuskan untuk pergi menuju sektemu, mereka pun pergi melakukannya. Aku dengar ada sebuah rumor mengatakan kalau Shogi dia adalah pria yang sangat menarik di dunia ini. Bahkan pepatah juga mengatakan jika kita melihatnya sekali aja, seorang wanita pasti akan terjerat dan ingin menikah dengan dirinya, ujar dari gadis ini. Dan setelahnya kini mereka pun berjalan menuju sekte Mon. Sedangkan di sisi lainnya di Ace of Chaos di wilayah timur dari Bezo kini Ace of Chaos masih bergejolak. Sedangkan untuk Yang Hyu saat ini dia lagi ngambil air, nimba air, dan di sini Yang Hyu yang memang memiliki wajah cantik bagi seorang pria, tentunya dia menjadi target dari goda-godaan para tante-tante yang ada di sekitaran tempat ini. Dan untuk Yang Hyu dia selalu aja digodai oleh tante-tante duhai ini. Wah, nggak duhai-duhai banget sih ya, tante-tante lah. Namun untuk Yang Hyu dia nggak ambil pusing dengan tante-tante itu, dan dia juga memiliki tugas untuk angkat air. Dan di sini Yang Hyu dia pun berpikir jika saja dia memiliki atribut seperti Master Sekte yang memiliki atribut air, pasti itu akan sangat mudah. Ujar dari Yang Hyu yang berharap memiliki atribut yang sama dengan Lu Xiaogi. Dan setelahnya kini Yang Hyu dia pun buru-buru kembali pulang, dan jika dia terlambat takutnya kakeknya bakal marah. Dan di sini ketika Yang Hyu dia tiba di kediamannya dan dia membuka pagar, ia dapat melihat kalau Pak Tua Lo udah duduk di depan, yang membuat Yang Hyu dia keringat dingin. Dia takut dimarahin lagi. Namun melihat Yang Hyu yang datang, gemetar ketakutan membuat Pak Tua Lo dia pun kesal. Bocah ini dia terlihat ketakutan lagi kah? Dia benar-benar kurang jantan, ucap dari Pak Tua Lo di dalam hati, dan itu membuat Pak Tua kesal. Pak Tua Lo dia kesal dengan Yang Hyu yang kelemar-kelemet. Tapi di sini untuk Yang Hyu dia udah gemetar ketakutan dan dia juga pasrah jika dia harus dimarahin lagi. Tapi di sini untuk Pak Tua Luo, sudahlah, aku akan melepaskannya hari ini, ujar dari Pak Tua Luo yang kini dia memanggil Yang Hyu. Hei, setelah kau menuangkan air itu, sini, datanglah. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, ujar dari Pak Tua Luo yang membuat Yang Hyu dia dapat bernapas lega. Kakek, sepertinya dia tidak ingin memarahiku hari ini, ucap dari Yang Hyu yang merasa agak sedikit aneh. Dan di sini Yang Hyu dia pun langsung buru-buru menuangkan air itu dan dia langsung mendekati Pak Tua Luo. Oke, semua air telah dituangkan, ucap dari Yang Hyu. Tapi di sini Yang Hyu yang berdiri tepat di depan dari Pak Tua itu membuat Pak Tua itu dia kesal. Ngapain kau berdiri berlutut? Kau ingin membuatku mendengkakkan kepalaku kah ketika aku berbicara dengan dirimu? Ujar dari kakek tua itu yang membuat kini Yang Hyu dia pun langsung berlutut di depan dari Pak Tua itu. Di sini Pak Tua itu ketika dia melihat Yang Hyu lebih detail, dia pun merasakan, ada apa dengan anak ini? Kenapa bahunya kecil sekali? Sepertinya penglihatanku sudah buruk kah hingga aku memilih bocah ini? Tapi di sini Pak Tua Lo dia pun ya memang nggak punya pilihan lain, dan dia juga berujar, Yang Hyu, apakah kau merindukan rumahmu? Ujar dari Pak Tua Lo. Dan untuk Yang Hyu, apa? Rumah? Ya, tentu saja dia merindukan Master Sekte dan juga masternya serta rekan-rekan yang lainnya, terutama masakan yang dibuat oleh Master Sekte-nya. Dan itu membuat Yang Hyu dia pun menganggukkan kepalanya. Tapi melihat Yang Hyu yang malah menganggukkan kepala membuat Pak Tua Luo dia kesel. Jika kau merindukan mereka, katakan kalau kau merindukannya, bukan ngangguk-ngangguk, ucap Pak Tua Luo yang membuat Yang Hyu dia pun langsung mengatakan kalau dia memang merindui rumahnya. Dan itu membuat Pak Tua Luo dia berujar, dan jika kau merindukannya, maka kembalilah, pulanglah ke rumahmu dan tengoklah mereka, ucap dari Pak Tua Luo yang membuat Yang Hyu dia pun bingung. Apa? Pulang? Hahe dah. Ngamuk dah Pak Tua Luo ketika dia mendapatkan respon dari Yang Hyu yang malah hahe. Kau ini tidak senang kah aku memberikan kau liburan? Ucap Pak Tua Luo yang kesal. Dan untuk Yang Hyu dia pun mengatakan kalau dia senang. Dan di sini Pak Tua Luo sebelum dia melepaskan Yang Hyu untuk kembali pulang, dia pun melepaskan segel yang dia pasang kepada Yang Hyu. Dan ketika dia melepaskannya, Yang Hyu dia merasa kalau tubuhnya luar biasa. Kultivasiku jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mungkinkah ini alasan kakek terus menyuruhku untuk mengambil air? Ucap dari Yang Hyu. Namun di sini Pak Tua Luo sebelum dia memberikan Yang Hyu pergi, dia pun memberikan sepasang sepatu untuk Yang Hyu. Dan untuk Yang Hyu dia pun sungguh sangat senang ketika dia mendapatkan hadiah dari kakek tua ini. Ini adalah pertama kalinya kakek memberikanku sendal jerami ini, ucap dari Yang Hyu yang kini langsung memasang sepatu itu. Dan dia merasakan kalau sepatunya ini sungguh sangat nyaman. Ini sangat pas di kakekku, ini nyaman, ucap dari Yang Hyu. Dan untuk Pak Tua Luo ketika dia melihat respon dari Yang Hyu,
Dia pun sungguh sangat senang. Anak ini, apakah aku telah memperlakukannya terlalu buruk kah? Pikir dari orang tua ini. Tapi untuk Yang Hyu, karena memang dia udah dapat sepatu dan dapat izin, dia pun ingin segera pergi. Kakek, kalau begitu aku pergi dulu kek, ucap dari Yang Hyu yang membuat Pak Tua ini dia pun kesal. Kau ini sama sekali tidak tegas dalam melakukan sesuatu. Jika kau ingin pergi, jangan menang-menang aja, ucap Pak Tua ini yang kesal melihat Yang Hyu yang agak sedikit ragu-ragu, dan itu membuat Yang Hyu dia pun panik dan dia juga takut jika dia digeplak lagi. Maka dari itulah dia pun langsung kabur, dan setelah Yang Hyu pergi membuat Pak Tua itu dia berujar, bocil, pergilah bocil. Sudah waktunya bagi kakek tua ini juga untuk pergi, ucap dari Pak Tua itu ketika Yang Hyu meninggalkan ruangan ataupun kediamannya itu. Dan untuk Yang Hyu, dia pun langsung pergi menuju sebuah tempat, dan itu membuat para tante-tante yang ada di sekitarannya bertanya kepada Yang Hyu, "Hei, mau kemana kau? Jangan lari-lari," ucap dari tante-tante itu. Dan untuk Yang Hyu, dia pun mengatakan kalau dia akan pulang, dan itu jelas membuat warga desa mereka pun bingung. Apa? Pulang? Bukankah rumahnya di sini? Mau pulang kemana? Pikir dari warga desa. Dan untuk Yang Hyu, ternyata dia pergi ke hutan, dan itu membuat Yang Hyu dia pun merasakan, kayaknya nggak ada orang nih di sini. Dan itu membuat Yang Hyu kini dia pun membuka sebuah distorsi ruang, dan dia menarik kembali item miliknya. Dia pun menarik pedangnya, dan dia juga berujar, lama tidak berjumpa, ucap dari Yang Hyu yang kini dia pun melemparkannya dan terbang bersama dengan pedangnya kembali pulang ke Sekte Mo. Dan untuk Pak Tua Luo, ketika melihat Yang Hyu terbang menggunakan benda itu dan harus sembunyi-sembunyi di hutan untuk mengeluarkan pedangnya, membuat Pak Tua ini dia pun kesal. Apa-apaan ini? Ya, Pak Tua ini ngambek-ngambek mulu, heran. Tapi di sini Pak Tua ini dia juga berujar, sudahlah, biarkan saja. Dan jika dia suka seperti itu, yaudah biarkan aja, ucap dari Pak Tua Luo. Dan dia juga berujar, Master, sepertinya waktuku sudah hampir tiba, ucap Pak Tua itu sebelum pada akhirnya dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan ternyata tujuan dari Pak Tua Luo adalah Ace of Chaos, dan dia juga berujar ini adalah fluktuatif ke-9, ucap dari Pak Tua Luo yang kini dia pun membuka distorsi ruang, dan dia juga mengeluarkan pedang miliknya. Rekan lamaku, masih ada sisa satu gerakan lagi yang tersisa untuk kita, ucap dari Pak Tua Luo yang kini dia pun mengeluarkan item miliknya. Kau sudah membuatku menunggu terlalu lama, ucap dari Pak Tua itu yang tiba-tiba saja berkata seperti itu. Dan dia mendekati Ace of Chaos, dan dia juga merasakan kalau saat ini Ace of Chaos juga semakin bergejolak. Menurut sebuah warisan yang dikirimkan oleh Kaisar Qing, jika Ace of Chaos mengalami sebuah fluktuatif ke-9 dalam 3 tahun itu berarti akan terjadi sebuah bencana. Dan paling lama 3 tahun, dan paling cepat 1 tahun bencana akan datang, ucap dari Pak Tua Luo. Dan dia juga merasakan Ace of Chaos. Kau mengisolasi dirinya untuk dari semua makhluk hidup. Dan jika bukan rank 9 maka tidak bisa mendekatinya. Dengan rankingku yang ada saat ini, aku hanya dapat mendekati sampai sejarak seperti ini, ucap dari Pak Tua Luo yang kini ada di dalam Ace of Chaos itu. Tapi di sini Pak Tua Luo dia hanya melihat dari kejauhan saja. Sepertinya aku harus memberitahukan mereka, ucap dari Pak Tua itu yang kini dia pun mengeluarkan giok miliknya dan dia memecahkannya. Dan dia kini memecahkan giok itu yang mengatakan kalau dia ingin memanggil 4 yang lainnya datang. Dan ternyata yang dimaksud oleh Pak Tua Luo itu adalah 4 pilar yang ada di dunia ini, yaitu Sovereign, Scientist, dan 2 pilar lain yang lagi. Mereka pun menyadari pesan yang dipanggil oleh Pak Tua Luo yang membuat Sovereign dia berujar, adik junior, ucap dari Sovereign yang tiba-tiba saja bergejolak, yang membuat Pak Tua Ji dia pun bertanya dengan apa maksud dari Pak Tua ini. Hei, ada apa? Sambut dari Pak Tua Ji. Dan untuk Sovereign dia pun mengeluarkan giok miliknya, dan untuk Pak Tua Ji yang melihatnya dia pun juga shock. Apa? Tapi di sini ketika Pak Tua Ji dia ingin mengumpat, dia pun langsung menutup mulutnya. Aku harus mengendalikan diri di depan muridku, ucap dari Pak Tua Ji. Tapi melihat sikap dari Pak Tua Ji yang tiba-tiba saja seperti itu membuat Hu Xiaoqi dia pun merasakan kalau ada yang tidak beres. Hei, ada apa? Pak Tua Ji dia ingin mengatakan sesuatu kah? Itu giok itu apa maksudnya? Ada apa? Kenapa Pak Tua Ji yang merupakan salah satu dari 4 Defense Sword kehilangan ketenangannya? Ada apa? Pikir dari Li Xiaoqi. Dan untuk Pak Tua Ji dia juga berujar, senior, pergilah duluan. Kau akan bertemu dengan mereka bertiga kan? Ucap dari Pak Tua Ji. Dan untuk Sovereign dia mengatakan, ya aku harus pergi. Ucap dari Sovereign yang kini
dia pun pergi begitu saja meninggalkan tempat ini. Dan itu membuat Dongli dia pun bertanya, "Master, ada apa?" "Ya, ini semua kalian berdua pasti tahu tentang Luo Hishan kan?" ujar dari Pak Tua Haji. Iya, kami tahu dia adalah salah satu dari 4 defense sword seperti dirimu kan?" ujar dari Dongli. "Ya, dia mengirimkan sebuah pesan," ujar dari Pak Tua Haji. "Dia telah mengirimkan sebuah pesan. Pesan yang dikirimkan melalui sebuah giok yang artinya Sense of Chaos dalam masalah besar," ujar dari Pak Tua Haji yang mengatakan kalau ada sebuah kekacauan. Apa? Dan untuk Dongli yang nggak ngerti tentang Sense of Chaos, dia pun bingung dengan apa maksud dari Pak Tua Haji. Tapi untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan, "Ya, aku tahu itu. Sebelumnya aku pernah pergi ke tempat itu bersama dengan saintis ketika aku berada di Bezo. Tapi kurasa tidak ada sebuah masalah," ujar dari Lu Xiaogi yang membuat Pak Tua Haji dia pun kesal. Memangnya apa yang diketahui oleh saintis itu? Dia nggak tahu apa-apa, ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Lu Xiaogi dia pun bingung. Apa? Itu saintis loh. Kita sedang membicarakan saintis. Tapi yang seperti yang diharapkan dari Pak Tua Haji yang bahkan Sofragan aja nggak berani. Iya, memang seperti inilah Pak Tua Haji, pikir dari Lu Xiaogi. Dan untuk Dongli dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Apa? Sense of Chaos? Apa itu? Dongli dia pun bingung. Tapi untuk Pak Tua Haji dia berujar, "Tidak, sebenarnya tidak ada gunanya kau melihat Sense of Chaos yang berasal dari benua lainnya. Itu tidak berguna," jawab dari Pak Tua Haji yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, Kenapa? Kenapa tidak berguna?" Sedangkan untuk Dongli dia masih bingung dengan apa yang dimaksud dari orang-orang ini ngomongin apa. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun mengatakan kalau Sense of Chaos yang ada di benua lainnya itu tidak ada artinya, karena sejatinya Sense of Chaos yang ada di Kingzhou adalah inti dari segalanya, ujar dari Pak Tua Haji. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun tahu kalau ini pasti adalah masalah serius. Apakah ini serius? Ucap dari Lu Xiaogi. Dan untuk Dongli lagi-lagi dia nggak ngerti dan dia cuma bengong aja dan dia berpura-pura untuk mengerti. Terserahlah, aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma pura-pura aja dah, ucap dari Dongli. Dan untuk Pak Tua Haji dia pun mengatakan itu giok yang diberikannya menandakan bencana besar akan datang, ucap dari Pak Tua Haji yang membuat mereka pun bencana? Apakah itu bencana kuno? Ucap dari Dongli. Dan untuk Pak Tua Haji dia berujar, "Entahlah, aku tidak tahu secara spesifik. Hanya Tua Luo lah yang tahu ini semua dan dia mengirimkan sebuah pesan itu. Dan Sofragan lah yang tahu. Dan ketika Sofragan dia kembali, aku akan bertanya kepada dirinya," ucap dari Pak Tua ini yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, "Itu bencana itu pasti belum terjadi kan? Lantas berapa banyak waktu yang kita punya?" ucap dari Lu Xiaogi yang bertanya berapa lama lagi waktu yang mereka miliki. Dan untuk Pak Tua Haji dia berujar, "Kau bertanya padaku? Lantas aku bertanya sama siapa?" ucap dari Pak Tua Haji yang membuat Lu Xiaogi dia berujar, "Lah, jadi ternyata ada sesuatu yang gak ditahui juga oleh Pak Tua Haji," ucap dari Lu Xiaogi yang mencoba memprovokasi Pak Tua Haji yang membuat Pak Tua Haji dia berujar, "Semua aku tahu. Pada akhirnya semua aku tahu. Nanti aja ketika seniorku datang aku bertanya. Jadi aku tahu semuanya," ucap dari kakek tua ini. Waduh. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Lu Xiaogi dia tidak mengira kalau ternyata bencana itu akan segera datang. Karena sejatinya bencana itu pasti akan datang, tapi ada mekanisme awal-awalnya sebelum bencana utama itu datang. Dan mekanismenya seperti apa? Kita bahas di part lanjutannya. Sampai jumpa. Bye. Thank you.